Kemudian Imam Ahmad mengatakan wa tarkil khusumat, meninggalkan al khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, perdebatan dan duduk bermajlis bersama para pengikut hawa nafsu al mubtadi'ah. Perhatikan, berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan segala macam bid'ah, dan meninggalkan pertemanan dengan ahlul bid'ah. Karena seorang ahlus sunnah sejati tidak mungkin dia berteman dengan ahlul bid'ah. Nabi sudah bersabda, al-arwah junudun mujannadah ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh kita ini ibarat tentara yang dia akan bersatu bila mana dia cocok dengan yang lain. Ini sudah menjadi karakter tabiat manusia. Kalau dia memiliki kecocokan, kesamaan, dia akan bergabung. Dan ketika dia ini memiliki perbedaan, perselisihan, dia akan berpisah. Jadi tidak mungkin seorang ahlus sunnah bersahabat setia, bermajlis, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang-orang yang bukan ahlus sunnah. Tidak mungkin, pastilah dia bukan ahlus sunnah, ya. Atau dia tidak mengerti hakikat dari ahlus sunnah. Dia hanya mengklaim, mendakwakan dirinya sebagai ahlus sunnah, namun dia tidak mengerti hakikatnya ahlus sunnah itu seperti apa. Dan ini bukan hanya Imam Ahmad yang banyak sekali ulama-ulama menekankan agar jangan bermajlis dengan ahlil ahwa, ya. Dan tidak berdebat dalam agama, maksudnya adalah berdebat dengan cara yang batil. Berdebat dalam rangka menampakkan, menonjolkan kebatilan dan memadamkan kebenaran. Ini yang dimaksud. Kalau perdebatan dilakukan dengan tata cara yang syar'i dalam rangka memenangkan kebenaran dan dengan cara yang syar'i, ini sangat penting. Banyak sekali orang yang tidak memahami masalah perdebatan ini. Tidak semua orang yang minta untuk berdiskusi boleh kita layani dalam perdebatan. Tidak. Imam Ahmad sendiri, beliau berdebat dengan ahli bid'ah. Namun cara beliau berdebat adalah cara-cara yang syar'i. Bagaimana caranya? Beliau diundang, dijemput, ya, kalau orang Melayu bilang, dijemput oleh Khalifah Abu Ishaq Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ini adalah Khalifah Abbasi di masanya yang tersusupi oleh pemahaman Mu'tazilah. Karena ada tokoh Mu'tazilah di masa itu namanya Ahmad bin Abi Du'ad, namanya juga Ahmad juga. Yang ini ahli bidah, yang ini ahli sunnah tadi. Ahmad bin Abi Du'ad ada mubtadi' Mu'tazili, Ahmad bin Hanbal ada sunni, imam. Ahmad bin Abi Du'ad ini memprovokasi, tahu memprovokasi? Ya, memprovokasi khalifah agar mencekal, menangkap, memenjarakan dan menyiksa setiap ulama ahlu sunnah yang tidak mau berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah dan bukan kalamullah. Salah satu yang masih bertahan dengan keyakinan ahlu sunnah dan tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah Imam Ahmad. Semuanya sudah menyerah, tak sanggup dengan siksaan. Ada di antara mereka yang mengambil rukhsah, secara lisan mengatakan Al-Quran itu makhluk, namun hatinya tetap dalam akidah ahlus sunnah, dan ini diperbolehkan rukhsah, ya. Namun Imam Ahmad tetap dengan prinsipnya. Maka beliau dipanggil oleh khalifah ini untuk berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Beliau berangkat hanya ditemani oleh muridnya, saya lupa nama muridnya siapa. Mendatangi majlisnya ahli bid'ah, namun beliau adalah imam min a'immah ahli sunnah, bukan macam kita orang awam tak ngerti akidah ahli sunnah nak berdebat dengan ahli bid'ah wal ahwa, ya. Antum akan berbalik nanti, ya. Bukan pula di depan umum live, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Silakan Pak Cik cakap setengah jam, dia sebar 30 syubhat. Nanti ahli sunnah dia suruh cakap setengah jam lagi, dia baru bisa bantah 1-2 syubhat setengah jam. Terus yang 28 pemirsanya jadi korban. Ini bukan thariqah ahli sunnah, tidak. Tertutup, ya, karena bid'ah ini tidak boleh disebarluaskan. Kalau kita ingin memadamkan bid'ah, jangan kita sebarkan bid'ah. Jelaskan saja akidah yang sahihah. Ya, cara terbaik dalam membantah syubhat adalah dengan takrir as-sunnah, takrir al-haq.
Karena belum tentu orang yang membaca syubhat ini dia bisa fahami bantahannya. Kalau ingin membantah syubhat, maka buatlah majelis yang tertutup, face to face. Hanya orang-orang yang sudah terjangkiti syubhat saja yang kita beri penjelasan secara detail. Adapun mereka yang belum terkena syubhat, jangan biarkan mereka terkena syubhat. Sedangkan kalau acara debat-debat terbuka ini ditayangkan secara live, ini yang akan jadi korban adalah orang-orang awam. Karena mereka memang sengaja, ahlul bid'ah ini ingin menyebarkan bid'ah mereka seluas-luasnya. Dan ketika mereka disejajarkan dengan ahlus sunnah, itu mereka sudah menang. Lihat nih, saya sebagai penyebar bid'ah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan Ustadz Fulan yang dia ini ahli sunnah. Saya diberi waktu untuk bicara dalam durasi yang sama. Padahal menyebarkan syubhat ini sangat mudah. 10-20 syubhat keluar semua, ini ahli sunnah akan pening kepalanya. Gimana dia nak membantah syubhat-syubhat ini dengan waktu yang sangat singkat, ya. Adapun Imam Ahmad, beliau datang ke majelisnya ahlul bidah. Seandainya pun beliau kalah, tak mampu menjawab, tak ada yang rugi. Mereka toh dari awal sudah ahli bidah mereka. Ya, tidak ada ahlu sunnah yang murtad dari sunnah dan menjadi ahli bid'ah, karena beliau tidak mampu menjawab syubhat-syubhatnya ahli bid'ah. Tapi kalau ini terjadi dalam acara live, orang semua menyaksikan, Ustadz Fulan tak bisa jawab, berarti dia yang salah nih, yang benar Fulan. Ini bahaya besar, ya. Makanya para ulama kita memperingatkan, jangan sekali-kali kita melayani keinginan ahlul bid'ah untuk berdebat. Karena keinginan mereka sesungguhnya bukanlah mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Paham ya perbedaannya? Mereka tidak ingin mengetahui mana yang benar, tidak. Mereka ingin supaya kebatilan mereka ini dibenarkan oleh orang lain. Makanya kalau antum tawarkan, tak usah di depan umum, di rumah saya saja debatnya kita, mereka tak mau, ya. Karena buat apa? Tujuan mereka untuk menyebarkan syubhat. Dan tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Siapakah ashabul ahwa? Apakah semua orang yang terjerumus dalam bid'ah masuk dalam kategori ahlul ahwa? Jawabannya tidak demikian, ya. Yang dimaksud dengan ahlul ahwa atau ahlul bid'ah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal bid'ah qala rahimahullah, wal bid'ah allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa, bid'ah yang bila mana dia dijumpai pada seseorang akan menjadikan orang ini tergolong sebagai ahlul ahwa adalah mashtahara 'inda ahli al-ilmi bis sunnati mukhalafatuha lil kitabi was sunnah, adalah bid'ah yang demikian populer di kalangan ulama ahlus sunnah, bahwa bid'ah ini sangat bertentangan dengan Alkitab dan sunnah. Jadi karakteristik bid'ahnya adalah bid'ah yang zahirah, bukan bid'ah yang khafiyah, bukan bid'ah yang samar. Sangat jelas pertentangannya dengan ajaran Al-Quran dan sunnah. Ke bid'atil khawarij, contohnya bid'ahnya orang-orang khawarij, warrawafid, dan orang-orang syiah rafidah. Syiah yang marak hari ini, ya, yang ramai pengikutnya hari ini adalah syiah rafidah. Tak ada lagi syiah yang marak hari ini yang sama dengan syiah di masa abad kedua, ketiga Hijriah. Tak ada, sudah punah mereka. Itu adalah tasyayyu'. Adapun hari ini semuanya adalah ar-rafd wa zandaqah. Tak ada lagi tasyayyu' hari ini. Tasyayyu' di masa itu adalah orang lebih mendahulukan Ali daripada Utsman, tapi mereka semua berwala kepada para sahabat Rasulullah SAW. Adapun hari ini mereka mengkafirkan Abu Bakar, wa Umar, wa Aisyah, wa jumhur sahabat. Mayoritas sahabat mereka kafirkan, mereka anggap murtad, munafik. Hanya beberapa orang saja yang masih mereka anggap sebagai orang beriman. Itu Syiah hari ini, yang dahulu dinamakan dengan ar-rawafid. Jadi di antara bid'ah yang menjadikan pengikutnya ini merupakan ahlul ahwa adalah bid'ahnya khawarij, bid'ahnya rafidah, wal qadariyah, wal murji'ah. Ini sekedar contoh, ya. Artinya bid'ah yang jelas sekali bertentangan dengan Alkitab was sunnah.
Beliau juga menjelaskan, Syekhul Islam, wa katsirun min mujtahidis salafi wal khalaf qad qalu wa fa'alu ma huwa bid'atun. Banyak di kalangan para ahli ijtihad, baik dari kalangan salafus saleh maupun generasi-generasi berikutnya, yang di antara statement mereka, pendapat mereka atau kebiasaan perbuatan mereka itu ada yang masuk kategori bid'ah. Sesekali boleh jadi, mungkin saja seseorang imam ahlus sunnah ini berpendapat dengan pendapat yang itu masuk kategori bid'ah, atau dia melakukan suatu ritual yang itu masuk kategori bid'ah. Kenapa demikian? Walam ya'lamu annahu bid'ah. Mereka tidak tahu kalau itu adalah bid'ah. Ulama lain yang tahu, karena ini bukan masalah yang zahir, tapi masalah yang khafi, yang dalilnya tidak demikian jelas. Imma li ahadits dha'ifah dhannuha sahihah. Apa pasal mereka kok sampai terjerumus dalam statement bid'ah atau perbuatan bid'ah? Boleh jadi karena ada sejumlah hadis-hadis yang itu sebenarnya dhaif, tapi mereka mengiranya sahih, sehingga mereka berdalil dengan hadis itu. Mereka berbuat berdasarkan hadis tersebut, mereka beriktikad berdasarkan hadis tersebut. Ternyata hadis tersebut sejatinya adalah hadis dhaif. Wa imma li ayatin fahimu minha ma lam yurad minha. Kata Syekhul Islam, sebab lainnya adalah mungkin karena adanya ayat-ayat Al-Quran yang mereka fahami tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Mereka salah faham dalam memahami ayat Al-Quran. Wa imma li ra'yin ra'au, atau sekedar pendapat ra'yu mereka. Memang tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah, mereka berpendapat dan pendapatnya ternyata keliru. Wa fil mas'alati nususun lam tablughum, padahal dalam masalah itu sudah ada nas, namun belum sampai kepada mereka. Ya, belum sampai kepada mereka. Jadi ini adalah uzurnya para salaf yang ahlul ijtihad bila mana mereka terjerumus dalam perkataan atau perbuatan yang termasuk bid'ah, karena memang ini bukanlah masalah-masalah yang zahir, yang jelas dalilnya, bukan. Nah, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Beliau tegaskan kembali, tarkul mira' wal jidal wal khusumat. Maksudnya jidal, berdebat, berbantah-bantahan hanya untuk mencari popularity. Saya yang paling jago berdebat, saya bisa mengalahkan pendapat-pendapat yang lain. Ini adalah sesuatu yang tercela, bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa demikian ayol ikhwah? Marilah kita simak nasihat dari Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Al-Imam Malik pernah berjumpa dengan salah seorang tokoh Murji'ah, orang yang dikenal berpemikiran Murji'ah, dan Murji'ah tadi termasuk salah satu pengikut hawa nafsu, ya. Nama orang ini adalah Abul Juwairiyah. Abul Juwairiyah ini salah satu orang yang terindikasi berpemahaman Murji'ah. Beliau mengatakan begini kepada Imam Malik, ujadiluka fi mas'alah, mau tak aku ajak berdebat, berjidal tentang satu masalah din. Apa kata Imam Malik? Fa in ghalabtani, kalau nanti engkau yang mengalahkan aku bagaimana? Qala tabi'tani, ya kau harus ikut aku. Fa in ghalabtu, kalau terbaliknya aku yang mengalahkan kamu bagaimana? Qala tabi'tuk, aku yang akan ikut kamu. Bagus tak? Hah? Bagus tak? Hah? Nampaknya bagus, ya. Nampaknya fair. Tidak ada kecurangan di sini. Tapi tunggu dulu. Fa in ja'ana thalithun wa ghalabana, kalau datang orang ketiga dan mengalahkan kita semua, bagaimana? Qala tabi'na, kita akan ikut dia. Pertanyaan berikutnya, kalau datang orang keempat mengalahkan kita semua, kita akan ikut siapa? Ikut orang keempat. Kan terus kita sel-sel, tidak ada ujungnya. Jadi kebenaran menjadi nisbi. Hari ini yang benar saya, besok yang benar anda, kemudian hari ketiga yang benar fulan, yang keempat orang lain lagi. Sampai kapan kita nak seperti ini? Qala ya fulan, kata Imam Malik, innallaha ba'atha Muhammadan bidinin wahid.
Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad dengan satu din, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, satu. Wa araka tantaqil bainal adyan. Tapi macam mana awak ni pindah-pindah agama tiap hari? Ya, hari ini sama saya, besok sama orang lain, besok lagi sama fulan. Ya. Di versi yang lain, di riwayat yang lain kisahnya sama. Karena kisah ini disebutkan oleh beberapa literature ya, di antaranya oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau. Terjemah Imam Malik itu apa namanya? Tertibul Madarik fi Tarjamatil Imam Malik. Dan ada juga disebutkan dalam kitab Syariah lil Ajurri dan yang lainnya. Dalam versi yang kedua ini jawaban Imam Malik lebih cantik lagi. Mau dengar tak? Ya. Kata beliau, amma ana fa'ala yaqinin min amri. Kalau saya sudah yakin inilah kebenaran. Fadhhab anta ila syakin mithlak fajadilhu. Kalau anta masih syak mana yang benar, carilah orang-orang yang bingung seperti anta, ajak dia berdebat. Biar anta tambah bingung. Saya sudah yakin, ngapain, buat apa saya berdebat? Misalkan ada orang sudah yakin dia bahwa 10 kali 10 sama dengan 100. Ada yang ragu? Kalau ada yang ragu, cari dah orang-orang yang ragu seperti dia. Ajak dia berdebat. Benar enggak 10 kali 10 sama dengan 100? Buat apa kita buang-buang waktu? Sesuatu yang sudah kita yakini, untuk apa kita perdebatkan? Ya. Yang layak untuk diperdebatkan adalah sesuatu yang masih teoritis. Hanya teori. Belum kita yakini kebenarannya. Ayo kita buktikan mana yang benar. Tapi sesuatu yang sudah yakin, misalnya matahari terbit dari timur, ada yang ragu? Hanya orang-orang yang tak sehat akal yang ragu. Ya. Jadi kita tidak mau berdebat dengan mereka karena kita sudah yakin ini yang benar. Kalau mereka masih ragu, carilah orang-orang yang ragu, ajak berdebat, biar tambah bingung. Idzan wa tarkil jidal wal tarkil mira'i wal jidal wal khusumat fid din. Jadi ada kemiripan antara jidal dan mira', ya. Artinya perdebatan, berbantah-bantahan dalam perkara-perkara yang sudah jelas dalilnya, sudah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang manhajnya Ahlus Sunnah ini istislam lin nusus, lil kitab was sunnah. Tunduk patuh, berserah diri, apa kata Al-Quran, apa kata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sunnah yang thabitah, sunnah yang benar penisbatannya kepada Nabi SAW, kita hanya ikut. Karena masail akidah, ayuhal ikhwah, masalah-masalah akidah ini bukan masalah-masalah yang kita bisa tangkap dengan panca indera kita, sehingga kita bisa pergunakan akal kita untuk menimbang-nimbang, tak bisa. Ya. Alangkah lemahnya akal kita untuk mengetahui semua hal yang gaib. Padahal arkanul iman itu 90% adalah gaibiyat. Allah Subhanahu wa taala gaib tak? Gaib. Malaikat gaib tak? Para nabi gaib semua buat kita. Kitab-kitab Allah selain Al-Quran semuanya gaib. Yaumul qiyamah gaib. Al-qadha wal qadar selagi belum terjadi itu gaib. Adapun yang terjadi kita baru tahu, ini sudah takdir Allah karena sudah terjadi. Yang belum terjadi Allahu a'lam. Wa ma tadri nafsun madza yaksibu, madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Kalaulah semua yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera ini kita fahami dengan akal kita, macam mana nak faham? Akal kita ini ibarat prosesor. Tahu prosesor kan? Apa fungsi prosesor? Dia memproses data. Dari mana dapat data? Dari panca indera. Terbatas tidak panca indera kita kemampuannya? Sangat-sangat terbatas. Tidak semua yang kita lihat kita bisa fahami hakikatnya, detail-detailnya tak bisa. Ini namanya apa, Ustaz? Karpet ya? Karpet yang antum duduk ini, antum bisa raba dengan tangan antum kan? Coba diraba sebentar. Saya nak tanya, dari apa dia? Tak tahu antum. Padahal antum duduk, antum raba itu karpet. Antum bisa cium juga. Siapa yang buat? Tak tahu antum. Berapa lama dia dibuat? Tak tahu juga. Berapa harganya? Sudah berapa lama dia dipakai di sini?
Ini sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan. Kita banyak tidak mengetahui hakikatnya, apalagi yang tidak bisa kita lihat. Bagaimana kita nak tahu? Oleh karena itu menjadikan akal sebagai tolok ukur, sebagai standar kebenaran ini adalah tidak ilmiah. Karena keterbatasan akal kita. Oleh karena itu ahlul ahwa, ahlul bid'ah itu terjerumus ke dalam bid'ah. Salah satunya adalah karena mereka mendewakan akal. Menurut kami tak mungkin Allah itu turun ke langit dunia. Kenapa tak mungkin? Karena kalau turun nanti ada yang lebih tinggi dari Allah. Karena kalau turunnya malam hari, padahal waktu malam itu bergilir, ya, Kuala Lumpur malam, setelah itu Sumatera, setelah itu Jakarta. Jadi Allah tak naik-naik lagi. Dia bayangkan dengan akalnya. Ya, kalau ahlu sunnah tidak. Nuzulan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Allah turun dengan cara turun yang layak, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Allah, yang tidak sama dengan cara turun makhluknya. Dan itu sangat-sangat mungkin Allah memiliki cara turun tersendiri yang kita tidak tahu hakikatnya. Karena apa? Kita tidak pernah tahu hakikat zatnya Allah. Macam mana kita nak tahu hakikat kaifiatnya Allah? Ya. Kalau kita diberitahu hakikat zatnya Allah seperti ini, baru kita bisa bayangkan kaifiatnya. Ya, contoh, antum punya ruh tak? Punya tak? Bingung? Punya kan? Macam mana ruh antum? Warnanya seperti apa? Besarnya, ukurannya. Ketika dicabut, kita tak melihat sesuatu. Tapi orang ini tiba-tiba mati dia. Hah? Kita tak bisa mengingkari keberadaan roh. Namun kita tidak bisa mendefinisikan roh ini macam mana. Karena apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Allah tak jawab. Qulir ruhu min amri rabbi. Itu urusan Allah. Kenapa tak dijawab? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kalian ini tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Bil munasabah, ruh tak sama dengan nyawa. Kenapa tak sama? Antum ketika punya istri, ya, antum bawa ke dokter spesialis kandungan di USG, ya, USG. Masya Allah, ini janinnya umur 1 bulan. Dia hidup tak, kata dokter? Hidup kan? Terlihat dari detak pembuluh darah. Tek, 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 tek. Saya tanya, sudah ada ruhnya dia? Belum ada. Dibilang hidup tapi nggak punya ruh. Kapan roh ditiupkan? Ketika genap berusia 120 hari. Orang tidur, kata Allah itu dicabut ruhnya. Allah yang bilang, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa itu tatkala dia itu mati, dan mewafatkan jiwa-jiwa yang belum mati tatkala dia tidur. Lantas bedanya di mana? Fayumsikul lati qadha 'alaihi al-mauta. Fayumsikul lati qadha 'alaihi al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang benar-benar Allah nak matikan dia, Allah tahan ruhnya, tidak dikembalikan lagi. Sedangkan yang Allah berkehendak untuk tetap hidup, Allah kembalikan lagi. Jadi begitu antum tersadar, antum kembali turun dengan secepat kilat. Ketika dia tidur, lepas ruhnya. Ya. Siapa nak bisa mendefinisikan ruh dengan cara seperti ini? Dia tak punya ilmunya. Jadi itulah keterbatasan manusia. Makanya jangan kita ini membahas masalah-masalah ghaibiyat dengan akal. Ini bukan bidangnya akal. Ya, jangan kita, mohon maaf, kita perkosa akal kita untuk memahami masalah-masalah seperti ini. Ya.